Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Organisasi dan Manajemen akan mempresentasikan materi yang berjudul koordinasi. Kami dari kelompok 4 yang menganggotakan saya Muhammad Saiban, lalu ada Juwita Heriani, yang ketiga ada Muhammad Rizky Akbar, yang keempat ada Nugiasa, dan yang kelima ada Najia Ridho Putri. Pada materi pertama yang akan dibahas ini adalah apa itu koordinasi. Mengutip manajemen dari Studi Haki, koordinasi adalah proses penyelarasan segala hal yang sedang dikerjakan oleh anggota tim. Integrasi atau sinkronisasi ini dilakukan supaya semua orang dapat bekerja mencapai tujuan bersama. Skill ini sering dikaitkan dengan jabatan tinggi sebab atasannya orang yang bertanggung jawab membagi dan mengkoordinasi tugas. Walau begitu, meski belum jadi atasan, kemampuan koordinasi ini tetaplah dibutuhkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis koordinasi. Koordinasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada koordinasi intern dan juga koordinasi ekstern. Koordinasi intern ini dibagi menjadi tiga, yaitu koordinasi vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Koordinasi vertikal adalah saat di mana antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan terdapat hubungan hierarki. Contohnya pada koordinasi vertikal ini misalnya koordinasi yang dilakukan seorang kepala divisi terhadap dua subdivisinya. Yang kedua ada koordinasi horizontal, adalah ketika kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan memiliki kedudukan yang setara. Contohnya pada koordinasi horizontal ini adalah ketika kepala divisi acara melakukan koordinasi terhadap kepala divisi logistik. Lalu yang ketiga ada koordinasi diagonal, yaitu yang terjadi pada saat orang yang mengkoordinasi memiliki tekanan yang lebih tinggi dari orang yang dikoordinasi tetapi tidak berapa pada saat memberes komando. Contohnya pada koordinasi diagonal ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh kepala divisi acara terhadap kepala divisi logistik. Lalu yang kedua ada koordinasi ekstern. Koordinasi ekstern ini adalah jenis suatu koordinasi yang berupa bentuk integrasi antara organisasi dan anggotanya, namun di luarnya. Contoh dari koordinasi ekstern ini adalah hubungan antar perusahaan dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Heriani dengan nomor NPM A1A230029. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan oleh Najia. Saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi koordinasi. Terdapat menjadi 3 bagian dalam fungsi koordinasi itu. Yang pertama, koordinasi yang baik akan berdampak terhadap efisiensi. Koordinasi yang baik akan menghindarkan suatu organisasi menghabiskan biaya, tenaga, dan materi yang berlebihan serta output yang tetap maksimal. Dan yang kedua, koordinasi berdampak terhadap moral suatu organisasi. Hal ini sangat berkaitan dengan leadership seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar mampu melakukan koordinasi untuk anggotanya. Dan yang ketiga, koordinasi berdampak pada perkembangan personal dalam organisasi. Unsur pengendalian personal selalu ada dalam koordinasi. Maka dari itu, anggota tidak bisa dibebaskan begitu saja, melainkan harus dikendalikan. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Najia Ridho Putri dengan NPM A1A230034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri koordinasi. Handaya Ningrat memberikan pendapatnya mengenai ciri-ciri koordinasi. Menurutnya, terdapat 6 ciri-ciri koordinasi. Keenam cirinya yaitu, yang pertama, ada tanggung jawab. Yang kedua, koordinasi adalah proses terus-menerus. Yang ketiga, koordinasi adalah suatu usaha untuk bekerja sama. Yang keempat, adanya pengaturan usaha kelompok. Yang kelima, konsep kesatuan tindakan merupakan inti dalam koordinasi. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama. Tentang tujuan dan manfaat koordinasi. Tujuan dan manfaat koordinasi. Yang pertama, koordinasi bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa tujuan koordinasi. Yang kedua, menciptakan nilai keefektifan dan keefisien suatu organisasi dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi. Yang ketiga, mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Yang keempat, memunculkan sikap yang saling peduli di antara anggota organisasi.
Selain itu, koordinasi juga memiliki segudang manfaat bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Berikut adalah manfaat komunikasi. Yang pertama, meringankan pekerjaan tiap bagian dengan menciptakan keseimbangan antar bagian. Yang kedua, setiap bagian mendapatkan informasi yang jelas mengenai pencapaian dan tujuan dan mengetahui perannya masing-masing, sehingga dapat memberikan masukan dan saran terhadap anggota lain. Yang ketiga, jam kerja yang berkaitan satu sama lain untuk menjamin selesainya pekerjaan secara tepat waktu, mencegah terjadinya konflik antar individu atau antar departemen. Yang keempat, mencegah munculnya penilaian negatif di antara anggota atau departemen. Yang kelima, mencegah terjadinya kekosongan kegiatan dalam organisasi. Yang keenam, melahirkan sikap saling peduli dan saling membantu sesama anggota organisasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugiansah dengan NPM A1A2 30047. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi pengawasan dalam manajemen. Secara rinci, fungsi pengawasan dalam manajemen terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menilai apakah setiap unit organisasi sudah menjalani tanggung jawab sesuai aturan atau standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menilai apakah semua dokumen, surat, maupun laporan yang dibuat benar-benar mempresentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengawasan dari pihak manajemen sudah memadai dan berjalan secara efektif. Yang keempat, sebagai bahan atau data penelitian untuk menilai keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar, NPM saya A1A230076. Saya akan menjelaskan tips meningkatkan skill koordinasi. Beberapa strategi meningkatkan keterampilan koordinasi adalah: A. Gunakan planner atau kalender agar pekerjaanmu makin teratur. B. To-do list. C. Pakaian bantuan aplikasi manajemen proyek. D. Jika pekerjaanmu belum jelas, segera tanyakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu cara menonjolkan skill koordinasi di CV. Pada dasarnya, kamu bisa menuliskan koordinasi di daftar kemampuan. Rekruter pun bisa paham bahwa kamu memiliki skill tersebut. Akan tetapi, melansir enhance, ada cara lain untuk menonjolkan keterampilan yang satu ini. Tuliskan sejak pengalamanmu melakukan koordinasi di banyak pengalaman kerja. Contohnya, Project Planner PT Acara Sukses Jaya DKI Jakarta, melakukan negosiasi dengan vendor dan menekan budget hingga 20%. Yang kedua, memimpin rapat mingguan dengan vendor dan klien. Yang ketiga, membuat dan menjaga timeline perencanaan acara. Dua pekerjaan yang dicetak tebal ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan koordinasi. Skill tersebut jadi lebih tambah jika tulis dengan ini. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu keterampilan koordinasi saat interview. Sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan cara menonjolkan skill koordinasi di CV, dan di materi kali ini yaitu cara menonjolkan skill koordinasi saat interview. Keterampilan koordinasi ini bisa ditonjolkan saat interview kerja. Kamu tinggal menceritakan pengalamanmu saat menerapkan skill itu. Menurut Indeed, untuk melakukan ini, kamu bisa memakai teknik STAR. STAR adalah singkatan dari situation, situasi atau konteks dalam pengalamanmu. Yang kedua, task, tugasmu dalam situasi atau konteks tertentu. Yang ketiga, action, apa yang kamu lakukan saat ini. Dan yang keempat adalah result, dampak dari action. Berikut contoh penggunaannya. Yang pertama, dulu saya bekerja sebagai desainer grafis di PT XYZ, itu pada start. Dan pada contoh task, saat itu saya pernah diminta membuat infografik yang besar dan panjang. Yang ketiga ada contoh dari action. Supaya lebih teratur, saya memecah pekerjaan itu menjadi 3 bagian, yakni pembuatan layout, pembuatan visualisasi, dan eksekusi penyatuan infografis.
Dan yang keempat adalah contoh dari result. Infografik pun selesai tepat waktu dengan sedikit sekali revisi. Start pakai saat Recruiter menanyakan kelebihan dirimu, mengapa perusahaan harus memilihmu, dan yang ketiga menceritakan pengalamanmu yang berkaitan dengan skill koordinasi yang dimiliki. Sekian materi yang saya dapat sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 4. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.